Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyati. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yakni tentang paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisi tentang suatu masalah atau kesimpulan paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas adalah suatu kalimat yang berisi tentang suatu penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf: yang pertama, paragraf narasi; yang kedua, paragraf deskripsi; yang ketiga, paragraf eksposisi; yang keempat, paragraf argumentasi; yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf narasi yaitu suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah juga ikut merasakan. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menyampaikan suatu topik kepada pembacanya. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yaitu suatu jenis paragraf yang menggunakan gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang terjadi. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan untuk membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi tentang isi masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi tentang kesimpulan atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif, ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pertanyaan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pertanyaan umum. Yang ketiga, paragraf campuran, ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskriptif, ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua, paragraf proses, ditandai dengan titik terdapatnya kalimat utama dan pikiran utama yang tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses. Yang ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif yaitu suatu paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf efektif ini terdiri dari satu pikiran utama dan lebih pada ke satu pikiran penjelas. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.